Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Yusuf Nurasida, NIM B100191315. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal seminar pemasaran saya. Judul jurnal yang pertama yaitu mengenai Effect of Customers Respond to Fashion Product Stock Out on Holding Couch, Order Size and Profitability in Omnichannel Retailing. Yang kedua mengenai The Impact of Channel Integration on Customers Response in Omnichannel Retailing, The Meditating Effect of Consumers Empowerment. Dan jurnal yang terakhir yaitu mengenai Cross-Channel Effect of Omnichannel Retailing Marketing Strategies, a Review or Exchange Data-Driven Research. Pendahuluan jurnal yang pertama. Jurnal ini membahas tentang praktik retail. Pelanggan dapat merespon dengan cara berikut setelah mengalami kehabisan stok merek pilihan. Yang pertama, beralih ke merek pengganti. Yang kedua, beralih ke toko lain atau menunda pembelian. Dan makalah ini menyajikan model respon pelanggan aktif terhadap stock out produk fashion dalam model periode tunggal dan pengecer memaksimalkan keuntungan dengan menjual dua merek yang dapat diganti melalui dua toko yang berbeda. Yang kedua, pendahuluan jurnal yang kedua. Penelitian ini membahas tentang pemenuhan harapan konsumen akan layanan dan pengalaman yang konsisten dan terintegrasi di berbagai saluran retail, dan banyak pengecer telah mencoba menciptakan lingkungan retail omnichannel melalui integrasi saluran. Studi ini menyelidiki tanggapan konsumen di lingkungan baru. Jurnal tersebut fokus pada pemberdayaan konsumen yang tidak hanya memenuhi kepercayaan dan kepuasan yang dirasakan konsumen tentang pengalaman berbelanja, tetapi juga memengaruhi niat mereka untuk membeli kembali. Selanjutnya, yaitu mengenai pendahuluan jurnal yang ketiga. Para penulis meninjau 50 makalah penelitian retail empiris yang telah muncul selama 20 tahun terakhir untuk mengidentifikasi wawasan empiris yang berharga dengan sehubungan efek lintas saluran dari strategi pemasaran retail omnichannel pada tanggapan konsumen selama penjualan pembelian mereka, yaitu pencarian online, offline, niat beli, frekuensi, jumlah pengembalian, loyalitas, dan hasil agregat perusahaan retail, misalnya penjualan, biaya, keuntungan, pengembalian produk, dan menurut saluran secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu mengenai metode. Pada jurnal pertama, yaitu menggunakan metode analisis yang disajikan didasarkan pada asumsi simetri parameter dan permintaan independen dalam model yang disederhanakan. Sehubungan dengan arah penelitian masa depan, model yang lebih realistis akan mempertimbangkan cara di mana hasil dapat berbeda dengan beberapa pengecer asimetris dan permintaan yang berkorelasi di toko pengecer. Selanjutnya yaitu metode pada jurnal yang kedua. Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian. Yang pertama menggunakan kuesioner, dan yang kedua menggunakan wawancara, pengumpulan data dari para pengecer untuk menguji model penelitian yang penulis usulkan. Penulis mengumpulkan data dari pengecer omnichannel besar dari Cina yang telah mengoperasikan situs web mereka dalam belanja online sejak tahun 2005. Selanjutnya yaitu metode jurnal yang ketiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yakni menggunakan pengamatan secara langsung dan menggunakan data-data jurnal penelitian yang sudah terdahulu. Selanjutnya yaitu mengenai hasil. Hasil dari jurnal pertama yaitu mengenai tujuan penelitian ini melibatkan pengujian efek gabungan dari R atau backlogging, brand switching, and store switching dalam rantai pasokan fashion untuk menentukan bagaimana tanggapan terhadap kehabisan stok memengaruhi kebijakan pemesanan yang optimal dan keuntungan yang diharapkan. Model yang disajikan mencakup R antara dua merek produk substitusi yang dijual oleh kedua toko memiliki pengecer tunggal. Temuan mengungkapkan bahwa efek R sangat besar dan ini dapat menghasilkan peningkatan keuntungan sementara
berpotensi mengarah ke ukuran pesanan yang diharapkan lebih rendah untuk mengejar mode. Selanjutnya yaitu mengenai hasil jurnal yang kedua, penguji menggunakan kuadrat terkecil parsial menggunakan PLS diimplementasikan di Smart PLS 3.0 untuk menguji model penelitian. Alasan mengapa penguji memilih PLS daripada hubungan struktural linear atau list rel atau analisis struktur momen AMOS adalah sebagai berikut. PLS menggunakan pendekatan berbasis komponen dan dapat menangani konstruksi reflektif dan formatif. Dalam penelitian ini, persepsi konsumen tentang integrasi saluran diukur sebagai kontrak formatif, sedangkan variabel lainnya diukur sebagai konstruk reflektif. Dan selain itu, PLS memerlukan ukuran sampel yang besar dan tidak terlalu membatasi skala pengukuran dan distribusi residu. Untuk hasil jurnal yang ketiga yaitu mengenai penulis mengintegrasikan temuan-temuan dari penelitian empiris tentang strategi-strategi tersebut ke dalam sejumlah wawasan tentang apa yang kita ketahui dan menambah saluran online transaksional ke saluran offline. Meningkatkan penjualan pengecer secara keseluruhan meskipun penjualan secara offline dapat dikanibali sampai tingkat tertentu. Secara khusus, pengeluaran bulanan rata-rata online oleh pelanggan offline yang ada hanya sedikit lebih tinggi daripada pengurangan penjualan pelanggan di toko offline, menyiaratkan sekitar 91 kanibalisasi. Untuk yang selanjutnya yaitu diskusi. Jurnal pertama, temuan menunjukkan bahwa pemenuhan omnichannel memberikan kondisi yang menguntungkan bagi pengecer fashion untuk mendapatkan keuntungan dari tanggapan terhadap kehabisan stok. Studi ini juga berkontribusi pada literatur yang ada dengan menyoroti pentingnya manajerial dari biaya penyimpanan dalam model vendor berita karena mereka cenderung menurun dengan adanya AR. Untuk jurnal yang kedua, hasil ini mengonfirmasi bahwa pengecer yang berinvestasi dalam integrasi saluran menerima hasil dalam pemberdayaan konsumen dan niat belanja, dengan sepenuhnya mengintegrasikan saluran retail mereka untuk lingkungan retail omnichannel. Pengecer juga memberdayakan konsumen lebih dari sebelumnya dan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan mereka serta niat belanja mereka. Untuk yang terakhir, yaitu mengenai jurnal yang ketiga, penelitian ini telah menunjukkan bahwa kebijakan pengiriman cepat memiliki efek menguntungkan baik online maupun penjualan offline. Sementara berhubungan periode kebijakan pengembalian berkurang secara penjualan offline dan keuntungan sambil meningkatkan penjualan pengembalian online. Dan kesimpulannya, yaitu ketiga jurnal ini membahas hal yang sama, yaitu mengenai omnichannel, tetapi dengan sudut pandang jelas yang berbeda-beda. Jurnal satu membahas respon pelanggan terhadap kepuasan produk, jurnal kedua membahas tentang untuk memenuhi harapan konsumen akan layanan dan pengalaman yang konsisten, dan jurnal yang ketiga membahas tentang efek lintas saluran dan strategi pemasaran. Sekian dari presentasi saya, jika banyak kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.